Hai semuanya, jumpa lagi di Raja Kripto. Di video kali ini kita mau bahas soal Perplay lagi. Jadi ada update ya soal progres dari projectnya ini. Jadi di sini kita bakal coba ngebahas sedikit soal community town hall. Jadi di sini ada Amatex. Jadi di sini kita akan bahas sedikit soal community town hall. Ini programnya ada 3, OBT Phase 1 Review, Open Beta Test ya, yang dimulai dari bulan lalu kayaknya. Jadi ini kayak update tiap bulan, roadmap review dan juga live Q&A. Nah, jadi ini adalah town hall kedua. Di town hall pertama udah banyak yang dibahas, yang direview. Jadi untuk yang sekarang ini ada 7 update ya. Jadi yang pertama open for all. Jadi selain yang punya NFT, dia juga ada yang NFT gratis, bisa untuk dipakai free player, jadi terbuka untuk semua. Kemudian sekarang mainnya udah bisa 24 jam. Kalau kemarin itu ada batas waktu, kira-kira mungkin hanya 10 jam dibuka eh, aplikasi per play-nya gitu ya. Tapi sekarang udah 24 jam. Kemudian free NFT ya untuk new users. Kemudian ada friend ref system. Kemudian ada starter pack for new NFT owners. Ada in-app market support for Hava. Hava coinnya udah bisa dipakai untuk beli NFT ya di in-app per play-nya. Kemudian semua fitur dan juga balancing untuk official launch-nya nanti. Ini ada 3. Yang pertama, akuisisi special box level 1 sampai 10 akan mendapatkan special box yang lebih tinggi levelnya berdasarkan POW ya, power yang dipakai. Yang kedua, ini menaikkan maksimum base power yang tadinya hanya 120, sekarang bisa sampai 150. Kemudian ini releasing of all items including boosters. Jadi nanti akan ada item-item baru termasuk booster ya. Oke, jadi ada beberapa masalah ya ketika open beta test ini dilakukan. Ada 4. Yang pertama itu ada kontroversi soal multiple accounts. Jadi orang kayak logout terus login pakai email lain, logout pakai email lain gitu ya. Kemudian yang kedua ada empty maintenance yang tidak direncanakan karena terdapat glitch di aplikasinya ya. Termasuk 5 emergency maintenance, 4 temporary maintenance dan juga 2 maintenance sessions yang diperpanjang karena ada glitch di aplikasinya. Kemudian yang ketiga ada disuspensi ya, ditangguhkan user yang mengeksploitasi friend ref sistemnya dan juga penggunaan program ilegal. Kemudian yang keempat, occasional system hiccups dan lain-lain. Oke, selain official launch-nya nanti, jadi sekarang sudah banyak di-push marketing efforts ya untuk membawa new holders yang fasih dengan Web3. Kemudian devnya ini juga sedang aktif-aktifnya berbicara mengajak partnership dengan gaming play to earn, perusahaan-perusahaan gaming play to earn supaya bisa bekerja sama. Nah, jadi yang pertama ini ada Clay Dice Team. Kalau kalian main pasti lihat ada Clay Dice di special game ya. Ini event with partners nih. Nah, ini di diecast event ini banyak yang ikutan. Aku juga termasuk udah kirim juga buat ini ya, buat ikutan karena ada rewardnya. Clay Dice Proof of Gameplay. Jadi ini ada 2 ya. Ini untuk share di sosmed kita ya. Bukti bermain diecast ini. Perplay X Clay Dice. Jadi cara ikutannya ada di sini, kalian bisa lihat di event, kemudian diecast event ini share link bukti bermain kalian dan juga bukti kalian share di sosmed. Nah, kemudian di pertemuan, kemudian di event G-Star 2023, ini adalah event tahunan ya, industri game di Korea. Perplay Team ikut ke Busan ya untuk mengadakan meeting dan juga berpartisipasi lah istilahnya untuk mencari partnership dan juga secara aktif untuk memasarkan proyeknya ini ya, untuk mencoba melihat kemungkinan kerjasama Perplay for Business. Selama bulan terakhir OBT-nya ini ada banyak tes dan juga banyak update yang sudah dilakukan oleh devnya, termasuk ini salah satu hal yang baik ya
karena ini mereka mendapatkan 3 paten ya, 3 paten untuk projectnya ini. Nah oke, jadi ini progresnya kalian bisa lihat ketika private test 2 bulan lalu holdersnya ini 335, sekarang sampai tanggal 20 ya, sekarang ada 557 holders, jadi meningkat ya. Distribusi NFT berdasarkan grade dan juga tipenya. Nah ini yang normal 74%. Aku juga punya yang normal ya, nggak hoki kemarin dapat yang rare atau yang elite. Nah untuk yang rare ada 24%, yang elite 3%. Berdasarkan tipenya, yang SUV paling banyak 36%, aku juga punya yang SUV. Kemudian yang sedan 32%, off-road 27%, sports ini paling sedikit 5%. Nah berdasarkan levelnya ini max level 50 ya. Dari level 1 sampai 9 itu paling banyak orang mungkin malas ya nge-upgrade. Ini ada lebih dari 60%, dari level 10 sampai 19 20% lebih, level 20 sampai 29 10% lebih, 30 sampai 39 5% lebih, 40 sampai 49 2,47% NFT. Kemudian ini yang paling sedikit, ini max level ya, hanya 0,65%. Jadi ini kalau bisa memang di upgrade terus ya, karena emang level yang diperlukan untuk memainkan game spesial supaya kita dapat lebih banyak reward earning itu akan naik terus kebutuhan levelnya. Jadi kayak bulan lalu palingan butuh level 15 ya kan, tiap minggu nanti dinaikin jadi butuh level 19. Jadi memang kita harus upgrade supaya earningnya juga naik. Nah ini status NFT breeding. Ini percobaan yang dilakukan ya, NFT normal di breeding dengan NFT normal ini ada sebanyak 67,5%. Kemudian sesama elite 10% lebih, dicampur yang rare plus normal itu 10% lebih. Rare sesama rare ini 8,6%. Elite plus rare sama dengan 2,6%, elite normal 0,9%. Dan ini adalah hasil breakdown dari generasi baru dari NFT yang di breeding ya. Ini hasilnya gitu ya. Ini hasilnya paling banyak yang normal dapatnya, yaitu 87%, sangat banyak ya. Yang rare hanya 9%, yang elite 4%. Jadi probability untuk dapat rare ataupun elite ini memang sulit ya untuk didapat, jadi harus dicoba terus menerus. Nah ini rata-rata NFT yang dimiliki oleh per user ya. Jadi rata-rata per user itu punya 6,3 NFT, anggaplah 6. Nah ini banyak ya. Kalau aku sendiri cuma punya satu. Oke. Nah ini nih. Jadi yang punya 1 sampai 3 NFT itu paling banyak, 65%. Aku termasuk di sini ya. Yang punya 4 sampai 6 NFT 9% user, 7 sampai 9 5% user, 10 sampai 12 itu 6% user, 13 sampai 15 itu 10% user, 16 sampai 18 NFT itu yang punya hanya satu user. Dan ini paling banyak, 19 sampai tidak terbatas ya, ini ada 2%. Ini cukup banyak, lebih banyak ini daripada yang ini ya. Nah ini secara keseluruhan total market transactionnya. Jadi yang ditransaksikan di sini banyak ya. Ini ada 7.754 per, 6.988 HAVA, 6.988.806 HAVA. Jumlah transaksinya 675, dan ini meningkat hampir 200% dibandingkan private test 2 bulan lalu. Oke. Jadi emang kalau dilihat secara presentasi dan juga progres, proyeknya ini masih berkembang. Nah, ini earningnya ya di OBT versus di private test. Jadi kalau secara total ini untuk pendapatan pernya ini naik 200%, untuk pendapatan expertnya ini naik 124%. Ini kalau secara rata-rata untuk tiap user ya, rata-ratanya pendapatan earning pernya itu naik 102%, dan expertnya naik 45%. Nah ini juga naik ya token yang di burn ini.
Karena kan kalau mau upgrade, breeding dan segala macam, restore, repair ini kan di burn. Oke, jadi kalau dibandingkan dengan private test 2 bulan lalu, di OBT ini naik nih yang di burn, karena seiring dengan aktivitas pasti makin banyak yang dibutuhkan untuk di burn, breeding dan segala macam ya. Nah, jadi ini dia naik 138% untuk per dan juga naik 108% untuk expert. Ini ada top 3 user ya, yang earningnya ini mencapai 2.700 dolar, 2.400 lah bilang ya, 2.300. Jadi ini top user yang punya banyak NFT ya. Jadi ini earning mereka bertiga. Nah, ini game yang paling banyak dimainkan. Pastinya yang special game sama recommended game. Karena yang special game earningnya ini lebih tinggi dari recommended game. Pasti orang awal untuk ngabisin power itu pasti kesini dulu ya, ngabisin energi, ngabisin power kesini dulu, baru sisanya kesini, baru kalau masih ada baru ke library. Nah, jadi itu dulu ya update soal Perplay selama open beta test, dan ini lagi persiapan untuk official launch. Semoga semakin banyak update yang menarik dari Perplay, karena supaya yang punya NFT yang udah invest di sini supaya dapat earning yang lebih banyak lagi. Oke, sukses buat Perplay. Sampai jumpa di video berikutnya.